Hello everyone, welcome back to our video. Today we are going to discuss about our thematic in pembelajaran ketiga dan keempat di tema kita yang baru, yaitu tematik 5H. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, before we go on our discussion, it's better we pray. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now we are going to continue our discussion about our lesson in thematic. Please bless us so that we can understand about this lesson talk about. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Okay, once again I said welcome back to our video. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang keberagaman atau keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, dan kita juga akan berdiskusi tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita akan langsung saja ke pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, apa-apa saja sih yang menjadi keragaman budaya yang ada di Indonesia? Yang seperti kita tahu, sangat banyak keragaman yang ada di Indonesia, tepatnya seperti adat istiadat, bahasanya, rumah adatnya, alat musiknya, tariannya, pakaian daerahnya, dan masih banyak lagi. Kita akan lanjut satu persatu, yaitu yang pertama, adat istiadat. Nah, di setiap daerah memiliki adat istiadat atau aturannya masing-masing. Nah, adat istiadat ini adalah segala sesuatu atau perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah diterapkan dalam suatu masyarakat. Jadi setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki adat istiadatnya sendiri. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang bahasa daerahnya. Nah, bahasa ini seperti yang kita tahu adalah alat komunikasi yang digunakan oleh orang lain, ya, untuk mendapatkan sesuatu informasi. Nah, jadi di setiap daerah itu memiliki bahasa atau alat komunikasi yang berbeda, di mana mereka memiliki bahasanya sendiri, ya. Seperti yang kita tahu, sangat banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, yang begitu selanjutnya kita mau bicara tentang rumah adat. Nah, rumah adat ini adalah rumah khas yang didiami oleh suku-suku tertentu di suatu daerah. Jadi tidak heran ketika kita pergi ke bagian Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat, itu sangat berbeda rumah adat. Nah, yang selanjutnya pakaian daerah. Nah, setiap daerah memiliki pakaian daerah yang unik dan berbeda-beda dengan daerah yang lain. Oke. Nah, tidak sama daerah Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, Jawa Tengah dengan Kalimantan Tengah itu berbeda, atau Jawa Timur bahkan dengan Jawa Tengah itu berbeda. Ya, jadi setiap daerah memiliki pakaian daerahnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya selain pakaian daerah, kita juga memiliki lagu daerahnya masing-masing. Nah, selain untuk berkomunikasi, bahasa daerah juga biasanya digunakan untuk syair pada lagu daerah. Nah, setiap daerah itu memiliki lagunya masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Nah, yang selanjutnya dari lagu daerah kita pergi ke tari daerah. Nah, setiap daerah itu memiliki tari daerahnya masing-masing. Nah, tari tradisional ini adalah sebuah tarian yang menampilkan ciri khas daerahnya serta memiliki makna dan simbol tertentu. Nah, tidak heran kalau di Papua itu tari perang, yang dikenal dengan tari perang itu tidak bisa kita jumpai di Bali, karena Bali itu memiliki ciri khas daerahnya dengan tari tradisionalnya, yaitu tari kecak. Nah, setiap daerah itu memiliki tari tradisionalnya yang berbeda-beda, ya, sendiri-sendiri. Nah, yang selanjutnya kita memiliki alat musik tradisional sendiri-sendiri juga. Nah, alat musik tradisional ini dimainkan sebagai pengiring tari tradisional ataupun saat bernyanyi lagu daerah. Nah, alat musik yang biasa atau yang sering kita dengar itu seperti angklung yang biasanya ada di Jawa Barat, sasando yang adanya di Nusa Tenggara Timur, dan tifa yang ada di Maluku, di Papua, tagading yang ada di Sumatera Utara, gamelan di Jawa, ya, masih banyak lagi. Nah,
setelah pembicaraan kita tentang keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia, kita akan belajar tentang jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Oke. Nah, manusia melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mencapai kemakmuran hidup, ya. Nah, beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang kita tahu, ya, yang pertama itu ada pertanian, ada peternakan, perikanan, pertambangan, dan perkebunan. Nah, itu semua adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, biasanya kalau di dataran tinggi itu kegiatan ekonominya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sedangkan di dataran rendah biasanya itu ada perdagangan, ya. Kalau misalnya di pesisir pantai biasanya itu kegiatannya perikanan. Oke. Nah, selain daripada itu, masyarakat Indonesia juga menjalankan kegiatan ekonomi berupa perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, perdagangan ini adalah suatu kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual kembali ke orang yang lain lagi. Nah, pelakunya orang yang menjual itu disebut pedagang. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan oleh pedagang-pedagang besar atau orang-orang yang berdagang di pasar, di toko, atau di warung, ya. Itu yang diperdagangkan itu banyak hal, ya, seperti bahan makanan, pakaian, kendaraan, bahkan alat komunikasi, bahkan pokoknya kebutuhan-kebutuhan rumah tangga juga. Nah, perdagangan ini tidak hanya di lingkungan kecil saja atau di daerah-daerah saja atau hanya di Indonesia saja terjadi, tapi perdagangan ini juga dapat kita lakukan di antar negara, misalnya dengan melalui kegiatan ekspor dan impor. Seperti yang kita tahu, ekspor itu adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Tapi kalau misalnya impor artinya kita yang memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Nah, itu dia kegiatan perdagangan. Nah, yang selanjutnya kita akan berdiskusi tentang perindustrian. Nah, perindustrian ini adalah kegiatan mengelola bahan mentah, ya, bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan menjadi barang jadi. Nah, bagaimana sih barang mentah itu? Bahan mentah itu seperti bambu misalnya atau kayu misalnya. Nah, kayu dibuat menjadi roti gitu, ya, atau bambu dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Nah, itu barang setengah jadi masih. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perindustrian ini disebut dengan produksi. Jadi produksi itu adalah kegiatan ekonomi ketika mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan menjadi barang jadi. Nah, kegiatan ini ada dua jenis, yaitu kegiatan industri kecil dan kegiatan industri besar. Nah, kalau kegiatan industri kecil ini biasanya dilakukan di rumah atau yang biasa kita kenal dengan industri rumah tangga. Sementara kalau misalnya kegiatan industri besar itu biasanya dilakukan di dalam pabrik. Nah, perindustrian ini menghasilkan barang yang dibutuhkan oleh manusia, kayak makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Nah, yang selanjutnya jasa. Nah, selain barang, kegiatan ekonomi juga menghasilkan jasa. Nah, jasa ini adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan, ya, pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Nah, contoh kegiatan ekonomi jasa ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti supir angkutan umum dan transportasi lainnya, misalnya taksi, ya, supir lah. Terus jasa pendidikan seperti guru, dosen, atau jasa kesehatan, dokter, dan perawat. Nah, itulah yang kita telah pelajari untuk hari ini tentang kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, see you in the next video. Bye-bye.